pelajaran kita kali ini. Oke, kalau untuk materi kali ini yang penggunaan modal, saya menyiapkan sebuah percakapan disiapkan untuk anak. Jadi dikenalkan ke anak, mereka pairing sama partnernya dengan teman sebangku, mereka membaca, memahami teks, dari sana nanti baru diarahkan ke materinya. Dilihat dari percakapan tersebut yang menggunakan materi kita atau menggunakan prohibitions, obligations, sama permission yang mana? Anak diminta untuk menganalisis teks dulu, menganalisis teks dulu, kemudian understanding teks, ya. Setelah itu baru nanti diarahkan setelah kita bahas, setelah didiskusikan, dibaca dengan partnernya, kan dari sana mereka tahu isi dari teksnya. Dari sana baru diarahkan kira-kira dari kalimat tersebut yang menggunakan obligation, prohibition, sama permission yang mana. Berarti anak-anak bisa menganalisis mana bentuk kalimat perintah, kalimat izin sama larangan. Oke. Baik Bu Nur, kalau begitu saya ikut ke kelas Nurul untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Boleh. 10.000 ya. Terus berarti sekaligus diterjemahkan seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau describe something, mau menerjemahkan ke anak gitu. Pertama kita gunakan dulu bahasa Inggrisnya. Did you still remember? Coba dari kamunya. What we have learned last meeting, did you still remember? 38. Jangan-jangan saya lupa ya sama ini. Udah dibaca ulang. Okay, read for a while. While I'm preparing the questions, kita persiapkan pelajaran yang sudah dibaca dulu. Kamu udah boleh pergi kemana? Pantai tanpa orang? Oke, orang banyak satu apa banyak? Banyak dari mana? Ada? Thank you. Boleh baca lagi. Kalau preparing the questions. Okay, my next questions. Boys, where are the boys? Cowok-cowoknya mana? Where are the boys in the last discussion? Coba saya lihat cakapan yang terakhir. My question is, how to explore our country's nature? How to explore our country's nature? Raise your hand, please. How to explore our country's nature? How to explore our country's nature? Boys? How to explore our country's nature? You can see in the last discussions, kalimat terakhir itu ada how to explore our country's nature. David, what about you? Baik, louder please.
task with your partner, with your couple, or the other couple, with your partner. So today I will teach you some question about it. The first question, pertanyaan pertama. How many people are talking in the dialogue? How many people are talking in the dialogue? How many people are talking in the dialogue? How many people? 2. Okay, good. Now diperhatikan. Please pay attention to that task. How many people in that dialogue? The answer is 2. The second question, pertanyaan kedua. Who are they? Who are they? There are 2 people are talking in the dialogue. Who are they? Who are they? Raise your hand please. Who are they? Hannah and Moms. There are 2 people are talking in the dialogue. They are Hannah and Moms. There are 2 people are talking in the dialogue. Ada 2 orang yang bercakap-cakap di sana. My question is, this is about material. Pertanyaannya sesuai dengan materi kita yaitu permission, memberikan izin. My next question is, does the mother give permission to her daughter? Does mother give permission to her daughter? Masih izin nggak? Does the mother give permission to her daughter? Yes. Raise your hand please. Yes. Another one, yang lain mungkin? What is the answer? Apa jawabannya? Yes or no? No? Okay. Can you see which the sentence that shows yang menunjukkan her mother didn't give permission? Coba dilihat lagi. Kalimat mana sih yang menunjukkan bahwa ibunya tidak ngasih izin? What sentence does her mother didn't give permission to her daughter? Kalimat mana yang menunjukkan bahwa ibunya tidak memberikan izin? Terima kasih. Which sentence? Kalimat yang mana? Kalimat yang mana? Kalimat yang coba Hana dibacakan. Coba dibacakan. Mana kalimatnya? Very good. Baik, menurut setelah saya mengikuti supervisi akademik di kelas menurut luar biasa ya, ternyata menurut dalam pembelajaran sudah berhasil, menurut saya sudah berhasil memimpin pembelajaran dengan baik. Kemudian saya lihat anak-anak juga menikmati pembelajaran menurut yang notabene bahasa Inggris itu mungkin sulit bagi anak-anak, tapi ternyata entah itu anak-anak benar-benar memahami atau tidak, tapi yang jelas excited, yang jelas menikmati pembelajaran dari Bu Nurul. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan menurut saya. Bu Nurul, setelah saya melakukan supervisi tadi, kira-kira dalam praktek mengajar Bu Nurul tadi sudah sesuaikah dengan RPP atau belum? Tadi untuk pertemuan tadi dengan materi tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan RPP. Sudah sesuai ya, sudah pas, langkah-langkahnya juga sudah sesuai, sudah tepat, dan alokasi waktunya juga alhamdulillah sesuai juga ya dengan RPP ya. Kemudian di samping keberhasilan yang saya ceritakan tadi, kan ada beberapa tadi saya lihat ada anak yang kurang antusias sampai ini. Kira-kira kendalanya apa dalam pembelajaran ini? Sesuai yang sudah saya konfirmasi ke Bu Eka tadi sebelum kita di kelas, bahwa kendalanya di sekolah ini memang inputnya anak-anak tidak sama. Satu, kemampuannya tidak sama. Satu, yang kedua, pandemi itu juga pengaruh besar. Jadi pandemi kemarin memang berpengaruh besar terhadap anak-anak. Mereka tidak terbiasa membaca karena materinya kemarin membaca. Dilanjutkan dengan tadi materinya membaca. Jadi mereka tidak terbiasa reading dalam bahasa Inggris.
pronunciation-nya jadi belum bagus. Satu, dua, tadi juga Bu Eka lihat bahwa ketika saya menyampaikan pertanyaan, when I make a question to the student, ketika saya membuat pertanyaan kepada siswa, tidak semua siswa paham. Tidak semuanya paham. Ada beberapa yang masih ngelak itu apa ya maksudnya gitu. Masih meraba-raba. Iya, masih gitu ya. meraba-raba. Karena apa ya Bu Nurul gitu. Ya tadi karena mereka kalau secara langsung to the point, diberi pertanyaan to the point, tidak semuanya memahami terkait dengan input mereka tadi. Jadi memang anak-anak itu memang kurang literasinya. Betul. Selama pandemi, Betul. pandemi itu juga sangat berdampak sekali ya Banget. ya. Kemudian asesmennya apa Bu? Tadi proses penilaiannya apa? Oke, karena tadi materinya mereka speaking while reading itu, ngomong sambil baca while reading, jadi assessmentnya yang diambil ada beberapa kriteria. Tentunya yang nomor satu pronunciation, ya. Kemudian yang kedua ada ini tentang intonasinya sudah benar apa enggak. Kemudian ada apa tadi? Ada intonasi, ada ekspresi. Jadi, kalau mereka walaupun pronunciation-nya bagus, ada beberapa yang ekspresinya kurang, masih malu-malu. Jadi, istilahnya mau minta izin, kalimat izin, tapi ekspresinya marah. Itu kan juga menyebabkan ada tidak pas ya, miskomunikasi. Kemudian tadi kendalanya sudah dijabarkan oleh Bu Nurul. Lalu menurut Bu Nurul, solusi dari anak-anak yang kurang membaca, kemudian pronunciasinya kurang bagus dan lain sebagainya, kira-kira apa Bu? Oke, jadi itu temuan sebenarnya temuan yang saya baru aware sadar akhir-akhir ini itu nggak bisa harus secepatnya diatasi. Dalam artian begini, ketika kita materinya tentang speaking, saya tidak boleh tertuju kepada anak-anak tertentu, harus semuanya harus ada pretesnya, harus kita lihat mana anak-anak yang sudah bagus dalam pronunciation-nya, mana yang belum. Ketika ada anak yang belum, ini harus sering dikasih kesempatan. Sementara mereka yang sudah bagus, maka ditingkatkan lagi, mungkin teksnya lebih berat lagi dibanding dengan yang lainnya. Berarti ada pemetaan sih itu ya Bu ya. Kemudian itu sudah termasuk solusi yang tidak serta-merta langsung bisa diterapkan. Tapi itu continue, kita juga melakukan pembiasaan literasi seperti itu ya. Lalu rencana selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira apa yang ingin Bu Nurul gali lagi supaya anak-anak lebih excited, mungkin kemampuan anak-anak juga semakin meningkat. Oke. Terutama dalam bahasa Inggris, stressing atau penekanan materi saya ketika ngajarin anak itu minimal mereka bisa ngomong a simple expression begitu, minimal itu. Jadi lebih latihannya lebih sering. Kemudian tumpuannya bukan mereka-mereka yang bisa, tapi juga semuanya. Latihannya lebih sering dan mungkin bisa ditambahkan, kalau kemarin kan dikasih teks saja, mungkin next pertemuan bisa dikasih listening and sementara mendengarkan tapi sambil disertakan videonya gitu. Mungkin mereka jadi lebih menarik. Jadi anak-anak lebih tertarik gitu. Baik Bu Nurul, saya rasa cukup untuk supervisi akademis saat ini. Semoga kedepannya kita semua bisa mengantarkan anak-anak menuju hasil pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya, sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu Nurul. Terima kasih.